wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesehatan, masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa hadir ke tempat ini dalam rangka melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah dilimpahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Pada kesempatan ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan pentingnya takwa dalam ibadah puasa Ramadan. Sebenarnya jadwalnya adalah pada hari Sabtu, namun tukaran dengan Ustadz Riza sehingga diberikan kesempatan pada hari ini. Jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang dibacakan pada muqaddimah tadi, bahwa tujuan akhir daripada bulan Ramadan adalah la'allakum tattaqun. La'alla dalam ilmu nahwu adalah bermakna sangat mungkin terjadi. Makanya pada ayat ini adalah pada akhirnya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Berbeda dengan lafaz laita, yaitu sesuatu yang tidak mungkin terjadi, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang kafir ketika Allah Subhanahu wa taala mendekatkan atau memberikan kabar kepada mereka bahwa azab Allah Subhanahu wa taala begitu dekat. Apa kata orang-orang kafir? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya, alangkah indahnya seandainya aku dulu menjadi tanah saja. Nah, ini adalah perumpamaan yang tidak mungkin terjadi, karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita sebagai manusia, mereka sebagai manusia. Takwa itu dan penting di dalam bulan Ramadan ini kita memelihara ketakwaan kita di dalam diri kita masing-masing. Ulama memberikan indikator-indikator seseorang itu memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Indikator yang pertama adalah seseorang itu disebut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala manakala di dalam dirinya ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa kepada orang-orang
selalu menjaga peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak melanggar apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah saudara-saudara sekalian, bahwa orang yang memiliki sifat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia nanti di akhirat akan mendapatkan naungan yang tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya adalah ketika seseorang pada riwayat ini bahwa ada seorang yang diajak untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun dia katakan ini akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seseorang yang berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ketika dia berpikir dalam keadaan sunyi, tidak ada satu orang pun, hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala naungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di saat itu tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah indikator kita bahwa kita adalah memiliki pesan dalam diri kita adalah mengamalkan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan yang dirahmati Allah mengamalkan Al-Quranul Karim sebagaimana telah disampaikan oleh khatib-khatib Jumat, oleh penceramah-penceramah tarawih, bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di bulan Ramadan pada ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ini menunjukkan bagi kita bahwa penting kita mengamalkan isi daripada Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bulan Ramadan. Jemaah sekalian, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya doakan mudah-mudahan yang mendengarkan dengan baik Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Jemaah sekalian, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Daraqutni, wa 'alaikum bil Qur'an fa innahu syafi'un musyaffa' wa syahidun musaddaq wa man ja'alahu amamahu qadahu ila al-jannah wa man ja'alahu khalfahu saqahu ila an-nar. Hendaklah kalian selalu berpegang teguh kepada Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran. Barang siapa yang berpegang teguh atau menjadikan Al-Quran itu sebagai imam, sebagai pedoman dalam kehidupannya, maka kata Rasulullah SAW, qadahu ilal jannah, Al-Quran itu menuntut kita ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waman ja'alahu khalfahu, siapa orang yang tidak mau menjadikan Al-Quran atau Al-Quran ditaruh di belakangnya, Al-Quran tidak dijadikan sebagai pedoman atau Al-Quran sebagai pajangan saja, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka digiring kepada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung bulan ini adalah bulan Ramadan, kita berbanyak baca Al-Quran, namun tidak lupa juga kita. Itu adalah salah satu cermin bahwa kita tidak mengamalkan Al-Quran. Padahal apabila Al-Quran dibacakan, dengarkanlah, maka dengan mendengarkan Al-Quran itu, la'allakum turhamun, kita akan mendapatkan rahmat dari Allah. Kemudian yang ketiga, indikator yang ketiga adalah memiliki sifat qanaah di dalam kehidupan kita.
kita sehari-hari. Atau Arifah Bukhari. Masing-masing kita sebagai manusia tentunya adalah mencari nafkah, mencari rezeki. Dan ketika kita mencari rezeki itu, mencari harta yang halal hukum, tentunya tidak sama antara satu dengan yang lain Allah berikan. Itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai hambanya diperintahkan untuk selalu menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik jumlahnya sedikit maupun banyak. Ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hanya bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bersyukur kepada Allah, Allah tambah itu nikmat berlipat-lipat ganda. Jamaah sekalian insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah merupakan indikator bahwa kita adalah memiliki sifat takwa di dalam menyongsong Ramadan ini agar mendapatkan dua takwa tersendiri adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Kita beramal untuk mendapatkan kematian yang baik. Banyak orang yang merencanakan kehidupannya ada kehidupan yang baik di dunia ini, tapi lupa untuk merencanakan kematian yang baik. Padahal kematian itu justru adalah hanya merupakan gerbang menuju kehidupan yang abadi. Kita di dunia ini jamaah sekalian sementara. Di dunia ini sementara. Justru kehidupan yang abadi adalah di akhirat kelak. Kematian itu hanya gerbang. Saya ingin bertanya, kira-kira di surga nanti atau di akhirat nanti manusia dalam keadaan hidup ataupun mati merasakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan hidup atau mati. Di akhirat kelak ditentukan di dunia ini. Sejauh mana kita beramal untuk akhirat kelak? Sejauh mana amal kita untuk akhirat, untuk kenikmatan akhirat, atau justru azab yang kita dapatkan? Alhamdulillah. Jamaah sekalian insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, termasuk orang yang cerdas manakala orang itu adalah mampu mempersiapkan dirinya untuk bekal kematian. Kata Rasulullah SAW, al-qaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya dan dia mempersiapkan atau beramal untuk setelah kematiannya. Oleh karena itu, mulai SMP, SMA, SMK dan kita semuanya Dewan Guru adalah mulai dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amal kita. Anak-anakku sekalian SMA, SMP, amal kalian sudah mulai dicatat. Maka oleh karena itu jangan main-main ketika amal kita sudah mulai dicatat oleh malaikat raqib dan atid di dalam kehidupan kita semua. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan gelar takwa nantinya setelah Ramadan ini meninggalkan kita semuanya. Al-insan mahallul khata' wa nisyan. Manusia tidak luput dari khilaf dan salah. Karena itu mohon dibukakan pintu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi